Perkenalkan, nama saya Lindra Anjani, NIM D1B12036. Saya mahasiswi dari Universitas Megareski Makassar. Melalui video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kimia klinik di bawah dosen pengampu Ibu Nur Hikmah Awaludin, Esfaram MSc Apoteker. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang spesimen urin. Yang pertama, kita harus ketahui apa itu urin. Urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinisasi dalam bentuk cairan. Dalam urin mengandung beberapa zat seperti yang pertama, air sebanyak 95%, yang kedua urea, asam ureat dan amonia, yang ketiga zat warna empedu, yang keempat mineral, yang kelima zat-zat bersifat racun seperti sisa obat dan hormon. Secara umum, langkah-langkah pengambilan urin dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama itu mencuci tangan sampai bersih. Yang kedua, bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. Yang ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin di bawah wadah steril khusus yang sudah disediakan. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Adapun cara pengumpulan urin dalam 24 jam. Yang pertama itu, pada hari pengumpulan, pasien harus membuang urin pagi pertama, kemudian catat tanggal dan waktunya. Kemudian semua urin yang dikeluarkan pada periode selanjutnya ditampung. Yang kedua, jika pasien ingin buang air besar, kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan air seni dan kontaminasi feses pada sampel urin wanita. Yang ketiga, keesokan paginya, tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat pada wadah, pengumpulan urin dihentikan. Kemudian yang keempat, spesimen urin sebaiknya didinginkan selama periode pengumpulan. Selanjutnya, cara pengambilan sampel urin clean catch pada pasien wanita. Yang pertama, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun. Yang kedua, bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Yang ketiga, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril yang lain. Yang keempat, selama proses ini berlangsung, jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Yang kelima, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Selanjutnya, cara pengambilan urin clean catch pada pasien pria. Yang pertama, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun. Yang kedua, jika tidak disunat, tarik preputium ke belakang. Kemudian, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang. Kemudian, aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang steril yang telah disediakan. Kemudian, pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Yang ketiga, wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penanganan dan pengawetan sampel. Yang pertama, penanganan. Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Kemudian urin harus segera diperiksa. Jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakan jarak. Apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam dapat ditambahkan pengawet. Kemudian, pengawetan urin biasanya menggunakan yang pertama sodium fluorida, yang kedua formalin, yang ketiga HCl, yang keempat boric acid, yang kelima sodium karbonat, yang keenam toluen, yang ketujuh timol, yang kedelapan natrium karbonat, yang kesembilan asam sulfat pekat, dan yang ke-10 formaldehid, merkuri, dan benzoat. Selanjutnya adalah penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin.
Tes urin atau urinisasi adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Uji sampel urin biasanya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan saluran kemih. Sebagai contoh, infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hingga diabetes diperiksa lewat tes urin. Kemudian, pasien mungkin juga akan menjalani pemeriksaan ini ketika dirawat di rumah sakit, sebelum operasi atau ketika sedang hamil. Ini adalah diagnosis penyakit. Penyakit yang pertama yaitu penyakit ginjal. Salah satu tes urinnya biasanya adalah tes urin 24 jam. Urin akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dalam limbah produk seperti nitrogen urea dan kreatinin. Kehadiran protein dalam urin mengindikasikan kerusakan ginjal. Kemudian jumlah kreatinin dan urea diekskresikan dalam urin dapat digunakan untuk menghitung tingkat fungsi ginjal dan laju filtrasi glomerulus atau LVG. Dan diagnosis penyakit kedua yaitu diagnosis penyakit diabetes. Tes urin biasa digunakan untuk mendiagnosis diabetes. Namun, tes ini dapat digunakan untuk memantau kadar keton urin dan glukosa urin seseorang. Saat keton menumpuk dalam darah, mereka membuat darah lebih asam. Kemudian penumpukan keton dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan koma atau bahkan kematian. Keton lebih sering dideteksi dalam urin mengidap diabetes tipe 1 dari ada pada pengidap diabetes tipe 2. Diagnosis penyakit ketiga yaitu hepatitis B. Penyakit hepatitis B akut dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, warna tinja menjadi pucat, mata dan kulit menguning, serta perubahan warna urin menjadi kuning gelap. Kemudian tes urin biasanya dilakukan untuk melengkapi bukti gejala untuk mempertegas diagnosis hepatitis B secara akurat. Penyakit keempat yaitu infeksi saluran kemih. Gejala ISK berupa rasa nyeri saat buang air kecil dan urin dapat mengandung sel darah merah, bakteri, dan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi pada saluran kemih. Kemudian urin yang dikeluarkan biasa berwarna hijau karena mengandung nanah. Masuk dalam pengobatan. Untuk pengobatan penyakit pertama yaitu penyakit ginjal. Pengobatan penyakit ginjal bertujuan untuk meringankan gejala, mengatasi penyebab, memperlambat perkembangan penyakit, dan mencegah komplikasi. Secara umum ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, obat pengontrol tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor dan angiotensin 2 reseptor blockers atau ARB. Yang kedua, obat untuk mengontrol kadar kalium di dalam darah. Yang ketiga, antibiotik. Yang keempat, obat diuretik. Yang kelima, analgetik. Dan yang keenam, obat untuk melemaskan otot saluran kemih seperti alpha blocker. Pengobatan penyakit kedua yaitu diabetes. Pengobatan diabetes tipe 1 antara lain pemberian insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikkan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pengobatan diabetes tipe 2 antara lain pemberian obat antidiabetik oral seperti golongan sulfonylurea yang bekerja merangsang sekresi insulin pada pankreas dan golongan buganit yang bekerja dengan menghambat reproduksi glukosa pada hati. Yang ketiga, pengobatan penyakit hepatitis B. Pengobatan hepatitis B antara lain pemberian vaksin globulin imun hepatitis secara injeksi serta pemberian kurkumin secara oral. Pengobatan infeksi saluran kemih. Pengobatan ISK antara lain pemberian antibiotik, analgetik, antidepresan, pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandung kemih. Ke dalam faktor pencetus.
Ada beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal. Yang pertama, menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung atau penyakit hati. Yang kedua, memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Yang ketiga, mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. Yang keempat, menderita obesitas, memiliki pola makan yang tinggi, kandungan garam atau gula. Yang kelima, memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan risiko kekurangan cairan. Pencetus untuk penyakit diabetes tipe 1 yaitu yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, yang kedua, menderita infeksi virus, yang ketiga, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Yang kedua, diabetes tipe 2. Yang pertama itu kelebihan berat badan. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Yang ketiga, usia. Yang keempat, menderita tekanan darah tinggi. Yang kelima, memiliki kadar kolesterol. Kemudian, faktor pencetus hepatitis B. Yang pertama, hubungan seksual yang tidak aman. Yang kedua, penggunaan jarum suntik tidak steril. Yang ketiga, darah atau cairan tubuh lainnya yang telah terinfeksi virus hepatitis B. Yang keempat, tinggal dengan pengidap penderita hepatitis B kronik. Yang kelima, bayi yang dilahirkan oleh ibu mengidap hepatitis B. Yang keenam, bepergian ke daerah yang tinggi akan infeksi HBV seperti Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, serta Eropa Timur. Faktor pencetus infeksi saluran kemih. Yang pertama, tidak membersihkan kelamin dengan benar. Yang kedua, tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual. Yang ketiga, kurang minum air. Yang keempat, sistem imunitas. Yang kelima, penyakit menghambat urin. Yang keenam, penggunaan alat kontrasepsi. Yang ketujuh, pemasangan kateter. Beberapa keluhan yang dapat terjadi. Yang pertama, perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau tercampur dengan darah. Yang kedua, muncul nyeri pada punggung bagian bawah. Nyerinya dapat menjalar ke perut bawah atau selangkangan. Yang ketiga, muncul nyeri saat buang air kecil. Yang keempat, muncul kram otot dan kedutan. Yang kelima, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Yang keenam, sering merasa kelelahan dan sesak nafas. Yang ketujuh, peningkatan tekanan darah. Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 antara lain. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat, terutama pada malam hari. Yang ketiga, rasa lapar yang terus-menerus. Yang keempat, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, lemas dan merasa lelah. Adapun beberapa gejala umum yang dapat terjadi pada penderita hepatitis B. Yang pertama itu mual, yang kedua muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Beberapa gejala infeksi saluran kemih pada orang dewasa antara lain. Yang pertama, rasa nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Kedua, frekuensi buang air kecil meningkat tapi hanya sedikit urin yang keluar. Yang ketiga, rasa tidak nyaman di perut bawah dan panggul. Yang keempat, urin berwarna gelap dan bau tidak sedap. Yang kelima, terdapat darah di dalam urin. Yang keenam, demam dan tidak enak badan. Gejala infeksi saluran kemih pada anak antara lain. Yang pertama, demam. Yang kedua, sering ngompol di siang hari. Yang ketiga, tubuh mudah lelah. Yang keempat, nafsu makan berkurang. Yang kelima, rawel. Yang keenam, muntah.